Saudara, hari ini saya live dari Israel. Oh haleluya. Kalau saya bersyukur sekali bisa bersama dengan saudara. Kalau saudara perhatikan di luar ini gelap. Kenapa gelap? Karena jamnya berbeda Bapak Ibu Saudara ya. Kalau saudara pagi di Indonesia, di sini kita malam Bapak Ibu ya. Jam 5-nya Surabaya itu beda, ini jam 12 malam di Israel ya. Jadi mungkin saudara lihat, Pastor ini doa pagi tapi kok malam. Nah, karena waktunya berbeda dan karena saya mengambil waktu di tengah kesibukan untuk bisa melayani saudara. Karena saudara harus tahu ya, ke Israel ini bukan liburan, tapi kita ziarah. Jadi saya harus ambil waktu, saya harus cepat-cepat, saya harus ambil waktu sebentar keluar dari grup ya. Sempat, kalau misalnya nggak sempat, saya akan seperti hari ini di malam-malam saya akan melayani saudara. Malam-malam kita akan doa pagi supaya saya bisa melayani saudara. Nah, besok lebih seru. Karena besok ada banyak situs-situs yang akan kita datangi. Jadi saya percaya saudara semua pasti diberkati Tuhan. Saya yakin saudara semuanya pasti melihat hal-hal yang luar biasa, yang dahsyat, yang luar biasa. Dan saya berdoa dimanapun saudara berada, hari ini saudara diberkati lewat firman Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita mau belajar sedikit tentang Lot. Sama-sama tulis di live chat, belajar dari Lot. Nah, kita bukan hanya belajar dari Lot, tapi kita belajar dari Lot dan keluarganya. Bapak Ibu Saudara, Lot seharusnya memiliki masa depan yang luar biasa. Dia memiliki masa depan yang diberkati. Tetapi sayangnya adalah Lot kehilangan itu semuanya karena dia membuat banyak keputusan-keputusan yang salah. Sebab itu hari ini kita mau belajar dari kesalahan Lot, yang doa saya bisa memberkati saudara semuanya. Puji Tuhan. Nah, hari ini kita mau belajar dari 3 kesalahan Lot, sehingga dia kehilangan segala hal yang baik di dalam kehidupannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini yang pertama kita mau belajar. Nah, sebelum kita membahas 3 poinnya, nah kita mau bersama-sama sedikit mengulang yang merupakan background daripada Lot. Tapi sebelumnya saya lupa, saudara boleh tulis dulu di live chat, Tuhan Yesus dahsyat ya. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kembali ke Lot. Lot adalah keponakan dari Abraham. Dan ketika Abraham dipanggil keluar untuk masuk ke tanah perjanjian, kita lihat bahwa Lot dibawa bersama dengan Abraham untuk masuk ke tempat di mana Tuhan janjikan. Ya, istilahnya Lot itu nunut dengan Abraham. Tetapi sangat luar biasanya, Abraham yang seharusnya gagal di dalam perjalanannya, akhirnya Abraham bisa jadi orang sukses. Nggak ada yang nyangka, mungkin ketika Abraham pergi, semua orang berkata, nyumpain, kamu tuh ngapain? Ya kan, kamu tuh buat apa kamu ninggalin tanah ini? Kenapa kamu tinggalin tempat di mana kamu bertumbuh besar? Seharusnya kamu tinggal di sini, kamu bisa lebih sukses. Nah, tetapi Abraham tetap pergi karena dia mendengarkan firman Tuhan, dia mendengarkan perintah Tuhan, dia pergi. Dan apa yang terjadi? Lot ikut dan mereka berhasil. Wah, mereka berhasil. Begitu berhasilnya sampai semua pegawai-pegawainya Abraham dan Lot bertengkar. Dan ketika mereka bertengkar, Abraham berkata sama Lot, oke, kita harus berpisah. Kamu harus pergi ke kanan, aku ke kiri, kamu ke kiri, aku ke kanan. Kita akan pergi. Dan saudara, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Lot membuat banyak kesalahan dari titik itu. Seharusnya kalau dia tetap setia, kalau seharusnya dia bilang, oh aku akan kontrol orang-orangku, aku akan bilang sama pegawai-pegawaiku, jangan ganggu pegawaimu, Om Abraham. Saya yakin masalahnya selesai. Saya yakin semua ceritanya bakal lain. Tapi persoalannya adalah dia buat kesalahan. Sebab itu hari ini kita mau belajar bersama-sama dari 3 kesalahan Lot, yang saya berdoa saudara tidak buat di dalam kehidupan saudara. Yang pertama kesalahan Lot adalah apa? Yaitu yang pertama, catat, dia buat keputusan tanpa doa. Tulis di live chat, keputusan tanpa doa. Bapak Ibu Saudara, ketika Abraham menyuruh Lot memilih, seharusnya nih, yang namanya Lot ini harusnya doa dulu. Saudara, seharusnya dia doa sama Tuhan, minta tuntunan Tuhan, mohon penyertaan Tuhan, meminta Tuhan untuk tuntun dia kemana dia harus pergi. Masalahnya adalah dia langsung buat keputusan. Nanti kalau saudara baca di dalam Kejadian 19, pada akhirnya dia menjadi orang yang begitu tergesa-gesa membuat keputusan tanpa doa. Dia berkata, aku milih ini. Dia lihat ke arah Sodom dan Gomora.
Nggak taunya itu yang akan menjadi penghancur di dalam kehidupannya. Bapak Ibu sayang sekali ya. Seharusnya kalau misalnya dia doa, saya yakin Tuhan akan tuntun dia ke arah yang benar. Tapi sayangnya Lot nggak pakai doa. Saudara, hari-hari ini ya, saya makin jarang lihat orang-orang itu mulai segala sesuatu dengan doa. Mulai perusahaan nggak pakai doa, buka toko nggak pakai doa, ya mau perjalanan nggak doa, mau makan nggak doa. Aduh saudara, saya kadang-kadang sedih melihatnya. Padahal seharusnya ya budaya kita berdoa, budaya kita mulai semuanya dengan doa merupakan satu hal yang nggak perlu diajarin mestinya. Mestinya itu menjadi satu kebiasaan, menjadi satu gaya hidup kita yang seharusnya kita lakukan setiap hari. Masalahnya adalah ya kita udah biasa gitu dengan doa. Kenapa kita udah terlalu sering dengar tentang doa? Tuhan Yesus aja setiap hari selalu ambil waktu, malam dia naik sendirian untuk berdoa. Setiap hari dia, firman Tuhan berkata, menyendiri untuk berdoa. Untuk apa? Dia berdoa mempersiapkan diri untuk besok. Nah kita nonton Netflix, nonton YouTube, buka TikTok, gak pakai doa, tidur. Lalu kita berharap besoknya ada berkat-berkat. Saudara, ayo. Hari ini apapun keputusannya, apapun yang kita lakukan, mulai dulu dengan doa. Tulis di live chat dulu, mulai dulu dengan doa. Dan bukan hanya itu Bapak Ibu, Tuhan Yesus aja sebelum memilih 12 murid, sebelum memilih rasul-rasulnya, harus berdoa, harus berpuasa. Nah kita mau cari jodoh, gak pakai doa. Ya kita hanya lihat, oh ini ganteng, oh ini cantik. Kita mulai usaha, kita mau buka toko, kita mau cari lokasi, kita nggak pakai doa, kita bilang oh feelingku ini benar. Akhirnya seketika sepi yang disalahkan Tuhan. Ayo hari ini jemaat doa pagi, lewat kisah Lot kita belajar bahwa apapun yang kita mau lakukan mulai dulu dengan doa. Termasuk makan. Ayo sebelum saudara makan, makan dulu dan doa. Oh mohon maaf, sebelum makan doa dulu baru kita makan. Bapak Ibu Saudara, itu hal sederhana tapi sangat luar biasa. Ayo. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, kesalahan dari Lot adalah Lot membuat keputusan dengan egois. Tulis di live chat, Lot egois. Yang pertama dia buat keputusan tanpa doa. Yang kedua Lot egois. Saudara, seharusnya Lot memikirkan perasaan dari Abraham. Saudara, seharusnya ya yang namanya Abraham ini udah terlalu baik. Dia suruh Lot pilih. Lot kamu pilih yang mana? Loh itu kan sudah goodwill banget. Itu sudah hal yang menurut saya sudah extraordinary. Masalahnya adalah kadang-kadang ada orang yang egois seperti Lot. Lot berkata, aku milih yang baik. Loh, tanpa ada rasa sungkan, tanpa memikirkan Abraham, tanpa berkata kepada Abraham, om dulu aja yang milih. Enggak, dia langsung milih. Kenapa? Karena egois. Bapak Ibu, hari-hari ini begitu banyak orang yang hidupnya egois. Begitu banyak orang yang hidupnya begitu egois, hanya memikirkan dirinya sendiri. Sedih sekali ya Bapak Ibu kalau kita lihat. Padahal kalau kita lihat gereja mula-mula gak ada yang kayak gitu. Mereka saling menopang, mereka menjual barang untuk mendukung sesamanya. Nah sedangkan kita kadang-kadang hari-hari ini, kita kalau bisa ada pengusaha, ada bos, kalau bisa tuh karyawannya dapat sedikit, mungkin dia dapat sebanyak mungkin. Lo gak bisa gitu. Jadi orang gak boleh egois. Orang yang egois hidupnya pada akhirnya gak baik. Orang yang hanya untung diri sendiri pada akhirnya akan hancur. Saudara, tetapi orang yang suka berbagi, orang yang memikirkan orang lain, orang yang mengasihi orang lain, gak akan pernah rugi. Bapak Ibu Saudara, saya mengalami sendiri dalam hidup saya. Semakin saya banyak memberkati orang, semakin saya banyak nolong orang, saya makin diberkati. Kenapa? Saya gak boleh egois. Saya sangat diberkati, saya bersyukur sekali banyak berkat Tuhan yang saya alami. Saya bersyukur sekali bahwa Tuhan memberikan saya kasih karunia untuk begitu banyak hal dalam hidup saya. Tetapi saya belajar gak boleh egois. Kalau saya diberkati, saya ingin orang-orang di sekitar saya juga bisa merasakan berkat itu. Dan saudara, itulah sebuah keputusan terbaik yang bisa kita buat. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, jemaat doa pagi. Yang pertama, buatlah setiap keputusan dengan doa. Yang kedua, jangan egois. Belajar kalau saudara menerima sesuatu, pikirkan, saya bisa bagi ini dengan siapa? Ya, saya setiap kali kalau habis diberkati sama orang gitu, ada orang yang memberkati saya dengan berkat jasmani, saya selalu bagi. Langsung saya bagi. Misalnya nih saya baru diberkati sama orang, Pak ini ada berkat. Saya besoknya ngajak keluarga makan. Saya ngajak keluarga, ayo kita makan bareng. Kita makan, saya traktir. Kenapa? Karena saya menerima berkat, saya nggak mau simpen sendiri. Orang ini pun sendiri. Kemarin kita belajar dari laut mati. Kita belajar laut mati itu bisa jadi mati. Kenapa? Karena nggak ada saluran keluarnya.
Nah banyak orang juga gitu, nggak ada saluran keluarnya, hanya nyimpen diri sendiri, akhirnya mati pada akhirnya. Lot pada akhirnya hancur, Lot pada akhirnya mati, Lot pada akhirnya melihat keluarganya berantakan, istrinya jadi tiang garam. Kenapa? Karena dia memulai semuanya dengan egois. Saudara, orang egois awalnya kelihatannya untung, orang egois kelihatannya awalnya bahagia, orang egois kelihatannya awalnya semangat, tetapi akhirnya menuju kepada kehancuran. Dan yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu untuk doa pagi pada pagi hari ini, ya, apa kesalahannya Lot? Catat yang ketiga, kesalahan Lot adalah dia tidak bisa memimpin keluarganya. Tulis di live chat, tidak bisa memimpin keluarganya. Saudara, Lot seorang pengusaha yang baik, dia bantu Abraham sukses, wah kaya, bertambah-tambah asetnya, pengusaha sukses, tapi gak bisa mimpin keluarganya, gak bisa mimpin istrinya. Istrinya akhirnya jadi tiang garam. Salahnya siapa? Salahnya pemimpin. Saudara, pemimpin selalu bertanggung jawab untuk setiap kesalahan yang dibuat orang di bawah. Saya belajar sebagai pemimpin, kalau sampai ada yang salah, ada yang hal yang gak baik, saya harus tanggung jawab. Kenapa? Saya mimpin. Lot, dia seharusnya bisa bilang sama istrinya, dia seharusnya bisa memimpin istrinya dengan baik. Dia berkata, oh kamu gak boleh. Meskipun dia sudah bilang, tetapi masalahnya adalah kalau sampai istrinya melanggar, artinya apa? Selama ini dia mimpinya nggak benar. Apa yang terjadi? Akhirnya dia dan anak-anaknya, anak-anaknya melakukan incest dengan dia. Saudara bisa bayangin, sampai anak punya pikiran seperti itu, artinya nggak ada didikan yang benar. Saya rasa hari-hari ini banyak orang, usahanya hebat, pekerjaannya hebat, mohon maaf, pelayanannya hebat, tapi masalahnya nggak bisa mimpin keluarganya, nggak bisa ngatur keluarganya. Hari ini Bapak Ibu, pesan Tuhan buat kita. Ini adalah kode keras dari Tuhan. Perhatikan keluargamu, perhatikan istrimu, perhatikan anak-anakmu, perhatikan orang tuamu, pastikan keluargamu berada di dalam kepemimpinan yang benar. Ya, pastikan kau memelihara keluarga dengan baik, karena kesejahteraan keluarga menentukan masa depan. Kalau keluarga gak sepakat, kalau keluarga gak sejahtera, gak ada hal yang baik yang kita terima. Percuma kita punya segalanya tapi keluarga kita hancur, kayak Lot. Uang banyak, keluarga hancur, semua hancur. Doa saya, saudara memperhatikan 3 kesalahan ini jangan sampai kita buat. Ayo mulai semuanya dengan doa, jangan egois. Dan ayo kita menjadi orang-orang Kristen yang memperhatikan keluarga kita. Kita harus bisa memimpin keluarga kita. Yang mau katakan amin. Kita doa, Tuhan berkati setiap jemaat doa pagi. Kami percaya di tengah minggu ini kami diingatkan dan kami diubahkan dan kami diberkati. Berkati setiap jemaatmu, biar hari ini firman Tuhan menolong, memberkati, menjamah setiap kami. Berkati jemaatmu, berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, memberkati jemaat Tuhan mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara, senang sekali bisa bersama dengan saudara. Saya berdoa saudara bisa merenungkan firman Tuhan. Besok seru sekali, karena besok saya akan ajak saudara keliling di seluruh Israel. Kita akan ada di Nazaret. Aduh, saya gak sabar 2 minggu ke depan kita terus doa pagi. Saya berdoa saudara diberkati. Mohon maaf Sela kita liburkan dulu selama 3 minggu karena saya berada di Israel. Karena keterbatasan waktu saudara, ini aja kita juga curi-curi waktu ya. Jadi untuk Sela kita libur dulu 3 minggu. Nanti saya akan balik lagi ketika saya balik ke Surabaya. Dan setiap hari tetap ada doa pagi. Dan selama 2 minggu ke depan kita akan semuanya melakukan dari Israel, dari Holy Land. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.